ikan merah. Ikan merah ini dia makan yang waktu yang dia makan. Ada yang meti sore toh. Di sore air kaget naik, itu dia makan. Ikan peparu yang dia makan. Ikan kecil kah? Yang kecil yang makan ya. Ikan umur kecil ini ya. Mata kali kena dia punya belakang lagi. Ikan kulit tebal. Ikan apa ini? Ikan kulit tebal. Iya. Kalau bakarnya baru bikin sambal. Colo-colo itu enak. Kenapa matanya begitu, Bob? Karena tempat dalam tuh, tarik dia punya mata keluar. Oh. Ya. Oke Sobat Potret Indonesia, jadi inilah hasil tangkapan kami hari ini. Iya, dan kita lagi bakar-bakar di pulau. Dan mau makan siang sama-sama. Kampung Yaur berada di Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Nah, di sini masyarakat Yaur mata pencariannya itu ada nelayan, ada juga yang menjadi petani. Khususnya mereka di sini menjual buah-buah ketika ada musim buah. Jadi masyarakat di sini pekerjaan tidak menetap di satu mata pekerjaan. Mancing ikan, terus ada pembeli gaharu kah, masoi kah, cari lagi di hutan. Ada pembeli masoi ya, masyarakat masuk hutan cari masoi. Ada pembeli gaharu lagi begitu, anak-anak masuk hutan. Jadi ya pembeli ikan ya, masyarakat mancing ikan. Ada pembeli teripan juga bikin. Nah, untuk akses dari kota ke Kampung Yaur sendiri biasanya itu ada 2 jalur. Ada jalur laut dan juga jalur darat. Kalau jalur laut itu biasanya dari kota langsung menggunakan perahu dan tiba di kampung. Kalau jalur darat itu biasanya menggunakan kendaraan dari kota ke Lokpong, baru dari Lokpong menggunakan perahu ke Kampung Yaur. Untuk kesusahan masyarakat Kampung Yaur sendiri, saya melihat seperti bahan bakar ketika mereka mau menggunakan perahu ke kota. Begitu juga dengan hubungan ketika ada yang mau pergi ke kota. Ketika ada masyarakat yang mau ke kota, baru biasanya ada masyarakat lain yang menumpang. Dan tidak punya hubungan ya, numpang-numpang. Kalau masyarakat terima bisa ikut, tidak bisa ikut. Kalau masyarakat yang mengerti boleh toh, tapi masyarakat yang harus tuntut lagi. Dari sini ke Lokpong harus kasih minyak, kasih uang, baru bisa ikut. Masyarakat yang mengerti tidak apa-apa, kalau yang tidak mengerti itu sudah. Sobat Potret Indonesia, jadi di Kampung Yaur itu susah jaringan. Sebenarnya ada tower, tapi kadang towernya rusak atau kadang yang jaga pergi ke kota, jadi tidak berfungsi dengan baik.
Nah, karena tidak ada jaringan, jadi salah satu opsi kami harus naik ke Gunung Botak untuk mendapat jaringan, sekedar untuk menghubungi keluarga atau sekedar mencari informasi yang lain, dan juga kadang kami mengikuti rapat bulanan di Gunung Botak ini. Iya, dan untuk sampai di tempat ini kita membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dari Kampung Yaur kita akan menggunakan perahu, dan setelah sampai di Gunung Botak kita akan naik ke atas Gunung Botak kurang lebih 30 menit. Dan teman-teman, di sini jalannya cukup terjal dan banyak tantangan yang harus kita lalui, seperti rumput-rumput yang baru tumbuh dan ada durinya. Dan juga di sini tidak ada pohon sama sekali. Jadi kita harus berani menahan teriknya sinar matahari saat berada di sini. Mama, kami di pulau, Mama. Ke kiri Mama mau 10 ya, ke kiri nanti. Untuk sekolah di Kampung Yaur sendiri, di sini ada sekolah, tetapi guru-gurunya tidak aktif mengajar. Salah satunya karena tidak digaji, sehingga mereka tidak bisa mengajar anak-anak. Akhirnya mereka lebih memilih untuk bekerja di pekerjaan yang lain yang bisa menghasilkan uang. Keadaan anak-anak di sini dilihat dari kemampuan, mereka bisa, tapi perlu diasah lagi. Seperti itu. Tapi masih banyak juga anak-anak yang belum sadar akan pentingnya sekolah, sehingga kadang-kadang mereka ikut orang tua mencari. Nah, itu kesusahan kita sendiri sebagai guru. Kalau kita mau mengajar mereka, kita harus ulang lagi dari awal, karena mereka tidak mengikuti pelajaran dari awal. Seperti itu. Dari Yaur, dari Napan, Bawe, Yeretuar, Goni. Anak-anak sudah keluar. Ada perubahan besar, ya, perubahan besar. Jadi sistemnya yayasan ini pemberantas buta huruf. Sedikitnya anak-anak di setiap kampung ini ada yang tahu baca, ada yang tidak tahu baca. Nah, lewat yayasan ini mereka bisa tahu baca, tahu tulis. Ya. Alasan Tangan Pengharapan ada di tempat ini untuk membantu kesusahan yang dialami anak-anak dan juga masyarakat. Dengan hadirnya Tangan Pengharapan di tempat ini membawa perubahan yang baik untuk masyarakat dan juga anak-anak. Salah satu contohnya, anak-anak yang dari awalnya tidak mengenal huruf atau kurang fasih dalam membaca, sekarang sudah bisa mengalami progres yang luar biasa. Mereka bisa menulis, bisa membaca, dan juga bisa berhitung. Dan juga salah satu anak FLC Yaur akan kami siapkan untuk bisa masuk asrama Tangan Pengharapan. Mimpi Sulama mati. Siang itu sama macam sabu dalam kuali. Panas terbakar setengah mati. Sasagu, kelas ini kuali. Saguru ada bakar kita. Dia sorong kayu api di tungku. Api cium kuali. Bakar kita yang jadi sagu. Kau tahukah tidak? Itu bukan api biasa. Itu api penuh semangat. Api itu kasih bangun sa. Dari tidur telah ada mimpi. Api itu kasih kaget sa. Kalau hidup harus ada tujuan. Saya selama tidur terada mimpi. Tempat bangun mimpi selama mati. Meja kosong, bangku sunyi, yang ada hanya suara babi. Untung sekarang ada yang peduli. Datang dari jauh dengan janji bantu kita untuk bermimpi. Terima kasih sudah peduli. Kita janji tidak akan lupa diri dengan tidak berhenti mengejar mimpi.